tentang mengenai teknik vokal. Begitu Bapak Ibu. Teknik vokal, bagaimana teknik dasarnya, bagaimana untuk bernyanyi dengan benar, dan yang lainnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya yang sudah hadir di depan saya. Ya. Untuk kedua orang yang sudah hadir di depan saya, boleh memperkenalkan diri. Silahkan dari sebelah saya. Ladies first. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Ivana Bella Alista, biasa dipanggil Bella. Saya mahasiswa di STT Abdial jurusan musik gereja. Oke. Saya ini, Mbak. Iya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, ya, jemaat dan simpatisan pasti tidak asing dengan saya. Saya Farel. Saat ini mahasiswa ya, anggota gereja GKI Taman Majapahit juga. Iya, Gitu. Tapi saya nggak background musik kayak Mbak Bella itu ya. iya, tapi tentunya Jago masih musik dong. iya, masih berhubungan dengan vokal, dengan nyanyi gitu ya. Ya, masih. Sama seperti episode kemarin, kalau kemarin Bapak Ibu ya membahas mengenai bagaimana caranya bermain musik. Apakah musik itu juga orang-orang terlahir dengan bakat musik gitu ya, dari kecil mungkin udah bisa main musik atau bagaimana. Nah sekarang kita akan membahas bisa mengenai bagaimana sih kalau menyanyi itu, apakah juga yang harus bertalenta dari kecil atau bisa dilatih secara terus-menerus ya. Mungkin dipersilahkan untuk Mbak Bella. Tadi katanya dari STT Abdial ya, dari STT Abdial mengenai musik gerejawi. Mayornya apa nih Mbak? Kebetulan mayornya vokal. Oh iya, vokal. Langsung pada ahlinya Bapak Ibu ya. Iya. Masih belajar. Oh, masih belajar. Kemudian kalau Farel nih dengar-dengar kayaknya kalau di kampus gitu ya Rel, kayaknya udah banyak gitu menang lomba-lomba paduan suara. Ya. Gimana? Apa ya, kalau aku Bapak Ibu apa ya, Mbak Fania, kalau aku tuh ya ikut paduan suara. Kalau di Unika itu ikut vokal group. Jadi ya bisa nyanyi, pernah belajar tapi mungkin tidak sedalam. Masih nggak? Enggak, sekarang udah. Oh, iya. Udah enggak. Tapi aktif ya. berpengalaman Online ini ya. banyak libur. Iya. Online ini banyak libur, Mbak, betul. Ya, tapi tentunya berpengalaman di bidang vokal. Nah, untuk memulai pembahasan pada kali ini aku mau tanya ke Mbak Bella, gimana sih, apa yang harus kita tahu mengenai dasar-dasar teknik vokal? Dasar teknik vokal. Ya sebenarnya kalau kita mau menyanyi ya, kita semua kalau berbicara, contoh saya berbicara suaranya seperti ini. Kalau Fania berbicara suaranya seperti itu. Farel juga berbicara yang keluar suaranya seperti itu. Bernyanyi juga seperti itu. Kita menyanyikan sesuatu, menyanyikan lagu sama seperti kita berbicara sehari-hari. Sebenarnya seperti itu sih. Cuman kalau menyanyi itu mengeluarkan suara yang bernada, berlagu. Bedanya hanya itu aja. Tapi kalau ngomong, berbicara dan menyanyi itu sama sih. Jadi semua orang sebenarnya bisa nyanyi, Bisa, semua orang bisa bisa. bernyanyi dengan Betul. suara khasnya masing-masing gitu ya. Kalau dari Farel sendiri, Apa ya, kalau ditanyai dasar teknik vokal ya tadi, mungkin aku tidak bisa menjawab banyak kalau dasar teknik vokal. Cuman aku membagikan sedikit tuh ketika kemarin aku juga ngelihat baca-baca tentang menyanyi kan. Menyanyi itu sederhananya sebenarnya sama kayak bermain musik Bapak Ibu Saudara. Cuman menggunakan suara kita main musiknya Legion. Luar biasa deh Bapak Ibu suara dong. Bapak Ibu suara. Bapak Ibu jemaat dan simpatisan kan sudah punya suara ya. Dan main musiknya cuma pakai suara gitu sih. Dan ketika dikatain Mbak Bella tadi juga ya, menyanyi itu sebenarnya sama kayak ngomong, cuman kan ada nadanya, ada apa lah. Ketika ngomong tadi bermusik, musik sendiri tuh karena aku belajar dari Om Indra Aziz ya, Mbak ya. siapa itu Rel? Dia
pelatih vokal. Oh iya, Pelatih vokal ya. ya pernah di hire Indonesian Idol dan lain-lain gitu ya. Dia tuh bilang kalau musik itu sebenarnya bunyi-bunyian yang harmonis dan teratur. Jadi kalau orang menyanyi itu sebenarnya ya ketika mengeluarkan suara dari mulutnya yang harmonis dan teratur. Itu sih. Kalau yang aku tahu cuman gitu. Yang dihasilkan itu sebuah harmoni. Ya. Jadi mengeluarkan nada tapi harmonis. Gitu. Nah jadi terpatahkan kayaknya ya kalau misal aku melihat nih, wah itu kok suaranya bagus banget ya, dari dulu kayaknya suaranya nggak pernah tuh jelek gitu kan, dari kecil kayaknya udah bagus banget gitu suaranya, itu gimana, salah berarti ya? Itu kan bisa kemudian dikembangkan, kemudian dilatih gitu ya. Nah gimana sih caranya kalau kita mau belajar, kita mau mengembangkan talenta kita, terutama buat singer-singer gitu kan, sebagai singer yang di gereja, kantor gitu. Saya dulu aja ya, Pendaras. biar nanti Ayo, baik. Mbak Bella yang kunci jawabannya. Iya, kalau dari saya apa ya, bagaimana biar berlatih nyanyi ya? Iya. Lagi-lagi dari Indra Aziz ya. Sepertinya panutan saya akhir-akhir ini ya, guru besar, profesor ya. Jadi dia tuh bilang sebenarnya latihan nyanyi itu sederhana, karena nyanyi apa ya? Nyanyi itu kan rada abstrak ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Suara itu kan nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat. Tapi yang paling mudah adalah bisa didengar. Nah, yes, didengar. Sederhananya kalau Om Indra Aziz ini bilang, kita kalau mau latihan nyanyi itu ya mendengarkan suara kita. Tapi bukan misalnya kita nyanyi ya, nggak langsung nyanyi, dengerin, oh suaraku gimana, enggak. Tapi direkam, terus didengerin kira-kira yang masih nggak harmonis tuh mana gitu ya. Jadi aku mungkin kurang tepat ya ngomong suaranya jelek, lebih tepatnya lebih enak sekarang suaranya belum harmonis. Luar biasa sih. Suaranya belum harmonis. Jadi sederhananya dengerin suaranya itu. Mungkin belajar lebih lanjut banyak kok sekarang video-video. Nah, atau mungkin tips-tips dari Mbak Bella nih. Iya, silakan nih Mbak. Ya, melatih bernyanyi. Iya, latihan Bagaimana mengembangkannya. Yes. Kalau Bapak Ibu jemaat dan simpatisan ya, Iya, betul. bisa bermain musik, kita sering melihat orang bermain piano, gitar, mereka akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau piano, mereka pemanasan di jarinya, gitar juga, bass juga, drum juga. Nah, tetapi kalau bernyanyi itu melatih seluruh tubuh kita, karena suara, iya seluruh tubuh kita. Karena suara itu, ini alat musik yang keluar dari tubuh kita sendiri. Iya, betul. Nggak ada, kalau kita misalkan bermain piano, oh lembutnya seperti ini, kerasnya seperti ini, Yang mengatur maksudnya Iya. tangan dan perasaan kita. Tetapi kalau bernyanyi itu seluruh tubuh kita, jadi kita harus melatih tubuh kita seluruhnya, dari kepala, leher, tangan, kaki, bagaimana Ikut ya. berdiri, itu juga menentukan bagaimana suara itu keluar dengan baik. Karena melatih pita suara juga penting. Kita juga harus pemanasan sebelum bernyanyi. Misalkan kita mau singer atau mau mendaras, sebelum kita bernyanyi hendaknya Ada baiknya. disarankan untuk melakukan pemanasan 15 menit sebelum bernyanyi. Karena pita suara kita tuh kayak gini loh, kayak kita ngomong tuh bergetar kan. Nah, Oh, iya. kalau dia terlalu tegang, itu membuat kadang kita kalau misalkan ada tinggi nggak kok gitu. Suka bahasa Jawanya kecetit gitu, Iya. Mbak. Kecetit, Mbak. Itu Susah. ya, susah. Karena pita suara kita itu tegang. Nah, itu harus dilatih setiap hari. Kita juga Lantarkan bisa dilatih. kita bisa juga setiap hari, bukannya mungkin bisa menentukan waktu kita 15 menit atau setengah jam, tapi bisa di mana saja kan kita melatih bernyanyi kan di mana aja. Istilahnya ya ininya di olahraga. Olahraga juga, olahraga fisik juga itu juga Betul. penting. Oh, itu juga Iya, itu Dasar. berpengaruh supaya lebih kuat. Oh iya, terutama juga ke pernafasan tentunya. Iya, pernapasan. Nah, kalau pernafasan gitu gimana ini? Tadi katanya dari seluruh tubuh gitu kan. Biasanya dari, kalau yang mungkin yang dibilang salah atau bagaimana, biasanya dari tenggorokan atau apa gitu.
dong Mbak Bila. Pernafasan kalau kita pernafasan yang benar ketika bernyanyi itu waktu kita melihat seorang bayi yang tidur itu kan perutnya yang goyang ya. Iya, perutnya goyang. Dadanya ya. Oh iya, Ya, perutnya yang perutnya. naik, Kembang kempis. turun, mengembang, Betul. kempis. Nah, bernyanyi juga seperti itu. Jadi menurut yang saya pelajari dengan dosen saya, kalau tidur tuh pernafasannya benar. Nah, kalau bernyanyi juga seperti itu. Kadang kalau dilihat jemaat atau dilihat penonton, kita kan lebih tegang. Jadi Iya, betul. pernafasannya di dada. Nah, kita harus rileks supaya nafasnya langsung ke perut sini, jadi lebih kuat untuk mengeluarkan suaranya gitu. Tapi bernapas dengan dada itu salah nggak Mbak Bila sebenarnya? Jadinya ketika kita bernapas dengan dada nih contoh ya. Jadi semuanya tegang di sini sampai di leher tegang, rahangnya juga tegang. Tapi kalau dari perut Resonansinya lebih resonansinya di sini semuanya bulat tanpa kita harus membulatkan itu, suaranya lebih keluar, lebih los gitu, udaranya keluar. Kan bernyanyi itu tentang masuknya udara dan keluarnya udara saja gitu. Kalau memakai perut di perut diafragma juga lebih rileks badannya. iya, lebih rileks. kayak bernafas ya berarti ya. Iya, bernafas. Masuk, keluar. Tapi itu ya berarti perut lebih. Ya memang sih, aku juga waktu di paduan suara kayak gitu. Iya. Diusahakan kalau nyanyi itu suaranya pakai suara perut. Gitu. Ya, dan sebenarnya lebih nyaman mungkin ya Nah. kalau untuk menyanyi yang dalam waktu yang agak lama gitu Iya. kan. Mungkin Iya. kalau pakai tenggorokan lebih capek gitu. Kita Nafasnya jadi suaranya pendek. nanti sakit. Kenapa orang sering nyanyi 3 lagu, 4 lagu sudah Gerak. serak? Iya. Betul. Reski. Karena Tekniknya. terlalu ditenggorokan kan nanti lama-lama sakit, dan itu pita suara kita tuh bisa bengkak, bisa kapalan gitu. Kapalan di pita suara. Hati-hati ya. Jangan sampai salah. Ini beneran. Nah, tapi bener Ada setuju. ya, ada Ini kasus beneran. kamu. Iya. Ini beneran. Istilahnya kapalan gitu. Istilahnya kesehatan bukan kapalan di sini. Apa ya? Melentung Ya, kalau sebenarnya di sini. Bahaya. Sakit ya sakit. ada kan ya kalau pokoknya Tapi kalau pernapasan perut nggak bisa ya, perutnya kapalan gitu. oh Enggak ya, enggak gitu. Kram paling. Kram ya, lebih ke kram. Aman. iya. Dan memang ketika bernapas pakai pernapasan perut tuh bukan nafasnya lebih panjang juga nggak sih? Iya betul. Betul ya. Betul. Jadi makanya nggak kesel loh. Betul sekali. Tuh. lebih aman dan Betul. aman. Betul. Setuju. Nah, kalau terkait tadi ya, mungkin kalau perut juga lebih bulat Bapak Ibu. Kemudian dikaitkan tentunya dengan artikulasi saat bernyanyi gitu kan. Nah, sebagai singer gitu biasanya kita dituntut untuk dengan suara yang lantang, bulat seperti itu. Biasanya untuk berlatih artikulasi supaya A, I, U, E, O ya mungkin jelas didengar oleh pendengarnya gitu ya. Gimana gitu? Mungkin Farel? Apa ya? Kalau yang aku tahu ya, maksudnya apakah ini latihan artikulasi atau enggak? Tapi yang sering aku alami itu ketika pemanasan ya, Mbak Bella dan Mbak Fania. Jadi waktu pemanasan itu biasanya mama itu kan A semua ya. Terus kadang-kadang di variasi jadi mim mau haha di situ kan juga ada huruf-huruf. Aku nggak tahu apakah itu juga melatih bagaimana kita mengungkapkan hurufnya gitu ya, huruf-hurufnya biar jelas ya. Tapi aku ngerasanya secara pribadi itu juga melatih bagaimana ketika nanti nyanyi itu A, I, U, E, O nya itu jelas. Lebih jelas gitu ya. Gitu. Jadi pas Termasuk di pemanasan iya, gitu ya. itu sih kalau dari aku. Ya, tapi Betul mungkin, banget. Betul banget ya. Jadi memang Betul banget. mungkin orang-orang kan kadang dengan suara yang beda begitu, dengan suara yang mungkin ada yang sempreng, mungkin kalau yang mungkin terbuka lebih lebar terdengar sempreng atau bagaimana gitu. Jadi
Kalau untuk pemanasan A I U E O vokal itu seperti kita makan. Tadi kan pernapasan tertidur. Kalau ini bayangin kita lagi makan nyam 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 a i u e o o. Oh iya bener ya. Jadi jangan a i u e o nyam 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 nyam. Bayangin aja lagi makan juga enggak mangap gede-gede. Tuhan Yesus baik, seperti kalau misalkan ada teks atau lirik di pujian Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, kan nggak gitu? Tuhan Yesus baik, nyam 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 nyam. Ya, makan normal. Enak loh bapak ibu nyanyi, kayak makan dan tidur, enak. Makan tidur makan tidur. Itu kebiasaan nih, kebiasaan sehari-hari sebenarnya sudah melatih begitu. Betul. Nah, mungkin apa ya? Bisa dicontohkan mungkin karena Mbak Bella sebagai pengaruh vokal begitu. Mungkin aku tanya gitu ya dari pribadi aku sendiri. Kadang kalau aku bernyanyi itu sulit. Jadi kalau nembak nada tinggi gitu, atau nada yang terlalu rendah, gimana caranya supaya aku tahu range vokalku di alto gitu, tapi ada mungkin lagu-lagu di buku-buku yang dengan kunci yang tinggi, nada yang tinggi begitu. Iya. Selain pemanasan itu tadi, gimana sih gitu? Ya balik lagi kalau berbicara tentang bernyanyi, ini mengenai pemanasan, mengenai latihan pentingnya setiap hari. Menyanyi itu kuncinya di pemanasan. Dan kita juga harus tahu ya, mungkin Tania udah tahu kalau range-nya di alto. Tapi kita bisa melatih itu, saya alto sebenarnya. Oh ya? Saya alto, tapi itu bisa dilatih nanti latihan misalkan setiap hari do re mi fa sol la si do. Nanti dari mana sampai mana, terus tambahin satu lagi, sampai yang tinggi. tambahin satu lagi, Naik lama-lama terus bisa. gitu. Ya, dan posisi berdiri ya, kalau kita misalkan mau nada tinggi tapi nggak nyampe, itu kadang-kadang karena kita banyak stresor gitu loh. Oh nyampe ya, nah, karena kita banyak berpikir, padahal sebenarnya bisa aja loss. Gitu. Jangan dipikir sih kalau nada tinggi. Latihan. Kalau pas paduan suara kan tadi posisi berdiri ya mbak, misalnya ketinggian tuh apa disuruh kayak rada setengah jambak. Iya benar. Bener ya, memang kayak bukan setengah jongkok sih, kayak orang lagi kuda-kuda gitu. Betul. Karena kekuatannya ada di perut. Kencengin perut. Iya, di perut bawah. Kalau bernyanyi itu sebenarnya yang kuat itu perut bawah, bagian pangkal, pinggul, pinggang, di paha, betis sampai kaki. Jadi yang atas ini tuh sebenarnya relax. Kadang kan kalau kita bernyanyi gitu kan di sininya yang tegang, kan sebenarnya di bawah yang kalau Mazmur tuh biasanya gitu mbak, rada kenceng sini. Ya kan tegang ya. tegang. Ya. Itu perlu berlatih juga. Jam terbang kan? Itu latihannya di apa, sing for Christ. Jadi biar nggak tegang Wah. gitu ya. Betul banget nih Bapak Ibu. Iklannya pinter ya. Bisa banget. Bapak Ibu coba ada simpatisan ke Iya. ikut bergabung ke Sing for Christ. Tapi setuju, memang bernyanyi itu kuncinya ya mau berlatih. Ya, mau Dan berlatih. setiap hari dipakai. Dipakai dan jangan malu. Kalau misalkan kita masih kayaknya suaraku jelek, nyanyi aja. Betul. Nanti kan lama-lama semakin baik. Ya, semakin kemudian baik. iya balik lagi itu ya, mungkin kalau kita kadang pede gitu kan. Tapi ada baiknya kadang kita perlu nih merekam suara kita sendiri dan mendengarkan terlebih dahulu. Apakah kita juga melatih kepekaan Anda kita gitu kan ya Mbak? Atau mungkin ya Bapak Ibu merekam suara, nanti kirimkan ke Mas Dodi atau ke Mbak Bella gitu. Mbak ini yang kurang apa? Ya bisa, itu sarana berlatih juga gitu kan. Bisa. Betul. Ada Farel loh Bapak Tinggal Ibu. Mbak Bella tinggal nanti Mbak Bella membalas atau enggak gitu aja. Iya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk teknik vokal yang kita perbincangkan hari ini. Kuncinya di pemanasan, sering berlatih, mendengarkan suara sendiri. Olahraga. Oh iya, olahraga. Bikin Tapi saya goals. malas olahraga. Jangan dicontoh. Hujan Bapak Ibu. Tidur sudah melatih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jangan gitu terus tapi. Tolong ya. Ayo begitu. Mungkin ada penutup dari Farel atau Mbak Bella. Keduanya bagi
singer di luar sana atau bagi para penyanyi yang ingin masih belajar, ingin mengembangkan talentanya begitu. Silahkan. Mbak Bila juga dong. Oh iya, kalau dari aku ya, buat om, tante, mas, mbak, teman-teman remaja, teman-teman adik-adik sekolah Adik-adik minggu, juga, iya. semuanya yang yang menonton podcast ini ya, semua orang itu bisa menyanyi. Kuncinya itu, semua orang bisa menyanyi. Dan ketika suara, mungkin merasa diri kayak tadi bilang Mbak Fania, suaramu jelek, suaramu nggak bagus, itu cuman belum harmonis saja gitu ya. Dan kuncinya kayak yang dibilang Mbak Bella tadi, latihan, dan latihan. Paling sederhana merekam dan mendengar suara, kemudian dievaluasi. Pokoknya belajar terus. Dan kunci terakhir adalah menyanyi itu menyenangkan, Bapak Ibu. Iya. Kalau di psikologi ya, kalau di aku, menyanyi itu melepaskan emosi-emosi positif, negatif, semuanya lepaskan lewat nyanyi ya. Itu. Dan selain Bapak Ibu Saudara bisa memiliki kemampuan yang meningkat, di satu sisi kesehatan mental juga terjaga lewat menyanyi. Itu sih pesan Iya, dariku. bagus ya Rel, ada dari sisi psikologi ya. Oh iya. Dari Sama saya ingin aja. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang mau bergabung di paduan suara atau singer atau jadi pendaras, jangan takut lagi karena dengan berlatih ya gitu dengan ya. berlatih terus menerus bersama-sama dengan seluruh jemaat, Betul. kalian semua bisa menyanyi dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya. Ya, berakhir sudah Bapak Ibu episode Ngopeni kita kali ini. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kali ini dapat menjadi wawasan, menambah ilmu tentunya bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap melayani Tuhan. Yes. Tentunya di GKI Taman Majapahit ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, tetap saksikan setiap acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Dan salah duanya adalah Ngopeni dan Sing for Christ. Tapi masih ada banyak lagi acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Jangan lupa untuk mengikuti setiap acara, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuan biar Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan acara-acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.